Bab 24. Kesadaran itu menghantam Langdon bagaikan sebuah gelombang. Aku tahu mengapa aku berada di sini. Langdon berdiri di tengah rotunda, merasakan desakan kuat untuk berbalik dan kabur, dari tangan Peter, dari cincin emas berkilau itu, dari mata curiga Sato dan Anderson. Tapi, dia malah berdiri terpaku, semakin erat mencengkeram tas kulit yang tersandang di bahunya. Aku harus keluar dari sini. Dia menggertakkan rahang ketika ingatannya mulai mengulangi kembali adegan pada pagi yang dingin itu, bertahun-tahun lalu di Cambridge. Pukul 6 pagi, dan Langdon sedang memasuki kelas seperti yang selalu dia lakukan setelah ritual berenang paginya di kolam renang Harvard. Ketika melintasi ambang pintu, bau debu kapur dan panas lembab yang dikenalnya menyapa. Dia maju 2 langkah lagi menuju meja, tapi langsung berhenti. Seseorang menunggunya di sana, seorang lelaki elegan dengan wajah berhidung bengkok dan mata kelabu berwibawa. Peter. Langdon menatap dengan terkejut. Senyum Peter Solomon berkilau putih di ruangan berpenerangan suram itu. "Selamat pagi Robert. Kaget melihatku." Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. Langdon bergegas menghampiri dan menjabat tangan temannya dengan hangat. Apa gerangan yang dilakukan seorang bangsawan Yale di kampus merah sebelum fajar? Misi rahasia di balik garis musuh, jawab Solomon seraya tertawa. Dia menunjuk garis pinggang ramping Langdon. Berenang membawa manfaat. Badanmu bagus. Hanya berusaha membuatmu merasa tua, ujar Langdon bergurau. Senang melihatmu Peter. Ada apa? Perjalanan bisnis singkat, jawab lelaki itu, seraya melirik ke sekeliling kelas yang sepi. Maaf mampir seperti ini Robert, tapi aku hanya punya waktu beberapa menit. Ada sesuatu yang harus kutanyakan kepadamu, secara pribadi. Permintaan bantuan. Untuk pertama kalinya, Langdon bertanya-tanya apa yang kemungkinan bisa dilakukan oleh seorang profesor kampungan sederhana bagi lelaki yang memiliki segalanya ini. Dengan senang hati, jawabnya, gembira mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi seseorang yang sudah memberinya begitu banyak, terutama ketika kehidupan kaya raya Peter sendiri juga telah dinodai oleh begitu banyak tragedi. Solomon merendahkan suaranya. Aku berharap, kau bersedia menjaga sesuatu untukku. Langdon memutar bola mata. Bukan Hercules, kuharap. Langdon pernah setuju mengurusi anjing Mastiff Solomon yang beratnya 70 kg itu, Hercules, selama Solomon bepergian. Ketika berada di rumah Langdon, anjing itu tampaknya merindukan mainan kunyah dari kulit favoritnya dan menemukan pengganti yang sesuai di ruang kerja Langdon, perkamen Injil kuno asli dari kulit, berhuruf mengilap, dan ditulis tangan dari tahun 1600-an. Sebutan, anjing nakal, tampaknya belum cukup. Kau tahu, aku masih mencari pengganti Injil itu untukmu, ujar Solomon seraya tersenyum malu. Lupakanlah. Aku senang Hercules tertarik pada agama. Solomon tergelak, tapi tampak gelisah. Robert, alasan kedatanganku menemuimu adalah aku ingin kau mengawasi sesuatu yang cukup berharga buatku. Aku mewarisinya beberapa saat yang lalu, tapi tidak lagi merasa nyaman meninggalkannya di rumah atau di kantor. Langdon langsung merasa tidak nyaman. Apapun yang cukup berharga di dunia Peter Solomon pasti tidak ternilai harganya. Bagaimana dengan kotak penyimpanan di bank? Bukankah keluargamu punya saham di separuh bank seluruh Amerika? Itu akan melibatkan dokumen dan karyawan bank. Aku lebih suka seorang teman yang bisa dipercaya. Dan aku tahu kau bisa menyimpan rahasia. Solomon merogoh saku dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Langdon. Mengingat kata-kata pembukaannya yang dramatis, Langdon tadinya mengharapkan sesuatu yang lebih mengesankan. Bungkusan itu berupa kotak berbentuk kubus kecil sebesar kira-kira 3 inci persegi, dibungkus dengan kertas pembungkus coklat pudar dan diikat dengan benang. Dari ukuran dan bobotnya yang berat,
Sepertinya bungkusan itu berisi batu atau logam. Hanya ini. Langdon membalik kotak itu di kedua tangannya, dan kini memperhatikan bahwa benang pintalnya dilekatkan dengan cermat pada satu sisi dengan segel lilin bergambar timbul, seperti maklumat kuno. Segelnya bergambar Phoenix berkepala dua dengan angka 33 menghiasi dadanya, simbol tradisional derajat tertinggi Freemasonry. Yang benar saja Peter, ujar Langdon dengan seringai geli menghiasi wajahnya. Kau ini master terhormat dari sebuah rumah perkumpulan mason, bukan paus. Menyegel bungkusan ini dengan cincinmu. Solomon melirik cincin emasnya dan tergelak. Aku tidak menyegel bungkusan ini, Robert. Kakek buyutku yang melakukan ini. Hampir seabad yang lalu. Langdon terenya. Apa? Solomon mengangkat jari tangannya yang bercincin. Cincin mason ini miliknya. Setelah itu milik kakekku, lalu milik ayahku dan akhirnya menjadi milikku. Langdon mengangkat bungkusan itu. Kakek buyutmu membungkusnya seabad yang lalu dan tak seorang pun pernah membukanya. Itu benar. Tapi, kenapa tidak? Solomon tersenyum. Karena belum waktunya. Langdon menatapnya. Waktu untuk apa? Robert, aku tahu ini kedengaran aneh, tapi semakin sedikit yang kau ketahui, semakin baik. Simpan saja bungkusan ini suatu tempat, dan harap jangan katakan kepada siapapun kalau aku memberikannya kepadamu. Langdon meneliti mata mentornya untuk mencari kilau kejenakaan. Solomon punya kecenderungan untuk bersikap dramatis, dan Langdon bertanya-tanya apakah dirinya tidak sedang dipermainkan di sini. Peter, kau yakin ini bukan hanya siasat cerdik untuk membuatku berpikir telah dipercaya menyimpan semacam rahasia mason kuno sehingga aku penasaran dan memutuskan untuk bergabung? Freemason tidak merekrut Robert, kau tahu itu. Lagi pula, kau sudah bilang kepadaku kalau kau lebih suka tidak bergabung. Ini benar. Langdon sangat menghormati filsafat dan simbolisme mason, tetapi dia memutuskan untuk tidak pernah diinisiasi. Sumpah kerahasiaan ordo itu akan mencegahnya mendiskusikan Freemasonry dengan para mahasiswanya. Untuk alasan yang sama inilah, Socrates menolak berpartisipasi secara resmi dalam misteri Eleusinian. Ketika Langdon memandang kotak kecil misterius beserta segel masonnya itu, mau tak mau dia mengajukan pertanyaan yang sudah jelas. Mengapa tidak mempercayakan bungkusan ini kepada salah satu saudara masonmu? Katakan saja aku punya insting bahwa bungkusan itu akan lebih aman jika disimpan di luar kelompok persaudaraan. Dan harap jangan biarkan ukuran bungkusan ini menipumu. Jika apa yang dikatakan ayahku benar, bungkusan ini berisi sesuatu yang punya kekuatan luar biasa. Solomon terdiam. Semacam jimat. Apakah dia mengatakan jimat? Berdasarkan definisi, jimat adalah benda yang memiliki kekuatan sihir. Secara tradisional, jimat digunakan untuk mendatangkan keberuntungan, mengusir roh-roh jahat, atau membantu dalam ritual-ritual kuno. Peter, kau benar-benar menyadari bahwa jimat sudah ketinggalan zaman sejak abad pertengahan bukan? Dengan sabar, Peter meletakkan tangannya pada bahu Langdon. Aku tahu bagaimana ini kedengarannya Robert. Aku sudah lama mengenalmu, dan skeptisismemu adalah salah satu kekuatan terbesarmu sebagai akademisi. Itu juga kelemahan terbesarmu. Aku cukup mengenalmu, sehingga tahu kalau kau bukanlah orang yang bisa kuminta untuk percaya. Melainkan bisa dipercaya. Jadi, kini aku memintamu untuk percaya ketika kukatakan bahwa jimat ini punya kekuatan. Aku diberitahu bahwa jimat ini bisa memberikan kepada pemiliknya kemampuan untuk mendatangkan keteraturan dari kekacauan. Langdon hanya bisa menatap. Gagasan keteraturan dari kekacauan adalah salah satu aksioma besar mason. Ordo Abecao. Walaupun demikian, pernyataan bahwa sebuah jimat bisa memberikan kekuatan apapun kedengarannya tidak masuk akal, apalagi kekuatan untuk mendatangkan keteraturan dari kekacauan. Jimat ini, lanjut Solomon,
akan berbahaya di tangan yang keliru. Sayangnya, aku punya alasan untuk percaya bahwa orang-orang yang berkuasa ingin mencurinya dariku. Mata lelaki itu seserius yang bisa diingat Langdon. Aku ingin kau menjaga keamanannya untukku selama beberapa waktu. Bisakah kau melakukannya? Malam itu, Langdon duduk sendirian di meja dapur bersama bungkusan itu, dan mencoba membayangkan apa kemungkinan isinya. Akhirnya, dia hanya menganggapnya sebagai keeksentrikan Peter dan menyimpan bungkusan itu di dalam brankas pada dinding perpustakaannya, dan akhirnya melupakannya. Sampai pagi ini. Telepon dari lelaki dengan aksen selatan. "Oh Profesor, saya hampir lupa," kata asisten itu setelah menjelaskan kepada Langdon detail-detail pengaturan perjalanannya ke DC. "Ada satu hal lagi yang diminta Mr. Solomon." "Ya," jawab Langdon. Pikirannya sudah beranjak ke ceramah yang baru saja dia sepakati untuk disampaikan. "Mr. Solomon meninggalkan catatan untuk Anda di sini." Lelaki itu mulai membaca dengan canggung, seakan mencoba memahami tulisan tangan Peter. "Harap minta Robert membawa bungkusan kecil tersegel yang kuberikan kepadanya bertahun-tahun lalu." Lelaki itu terdiam. "Apakah ini masuk akal bagi Anda?" Langdon terkejut ketika mengingat kotak kecil yang sudah ada di brankas dindingnya sepanjang waktu ini. "Sesungguhnya, saya tahu apa maksud Peter. Dan Anda bisa membawanya." "Tentu saja. Katakan kepada Peter, saya akan membawanya." "Bagus." Asisten itu kedengaran lega. "Selamat berceramah nanti malam." "Selamat jalan." Sebelum meninggalkan rumah, dengan patuh Langdon mengambil bungkusan itu dari brankas dan memasukkannya dalam tas bahu. Kini dia berdiri di US Capitol, dan merasa yakin terhadap satu hal saja. Peter Solomon akan ketakutan jika mengetahui betapa Langdon telah sangat mengecewakannya. Bab 25. Astaga, Catherine benar. Seperti biasa. Dengan takjub, Tris Dune menatap hasil spider pencarinya yang sedang mewujud pada layar plasma di hadapannya. Dia tadinya ragu apakah pencarian itu akan menghasilkan sesuatu, tapi sesungguhnya dia kini mendapat lebih dari selusin hasil. Dan banyak yang masih berdatangan. Satu entry, terutama, tampak cukup menjanjikan. Tris berbalik dan berteriak ke arah perpustakaan. "Catherine, kurasa kau ingin melihat yang ini." Sudah beberapa tahun semenjak Tris menjalankan spider pencari seperti ini, dan hasil malam ini memukaunya. Beberapa tahun yang lalu, pencarian ini akan menemui jalan buntu. Tetapi kini, tampaknya jumlah materi digital yang bisa dicari di dunia telah meledak sampai titik di mana seseorang secara harfiah bisa menemukan apa saja. Yang menakjubkan, salah satu kata kuncinya adalah kata yang bahkan belum pernah didengar Tris sebelumnya, dan pencarian itu bahkan bisa menemukannya. Catherine bergegas melewati pintu ruang kontrol. "Apa yang kau dapat?" "Sekelompok kandidat." Tris menunjuk layar plasma. "Setiap dokumen di sini mengandung semua frasa kuncimu," verbatim. Catherine merapikan rambut ke belakang telinga dan meneliti daftar itu. "Sebelum kau menjadi terlalu bersemangat, imbuh Tris, kuyakinkan kau bahwa sebagian besar dari dokumen-dokumen ini bukanlah yang kau cari. Dokumen-dokumen ini kami sebut sebagai lubang hitam. Lihat ukuran arsipnya. Benar-benar luar biasa. Mereka antara lain terdiri atas arsip-arsip, terkompresi dari jutaan surat elektronik, rangkaian ensiklopedi edisi lengkap raksasa, berbagai message board global yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, dan sebagainya. Berdasarkan ukuran dan isinya yang beragam, arsip-arsip ini mengandung begitu banyak kata kunci potensial sehingga mereka tersedot ke dalam mesin pencari apapun yang berada di dekat mereka." Catherine menunjuk salah satu entry di dekat bagian atas daftar. "Bagaimana dengan yang itu?" Tris tersenyum. Catherine sudah selangkah di depan, sudah menemukan satu-satunya arsip berukuran kecil dalam daftar itu. Mata jeli. "Ya,
Itu benar-benar kandidat kita satu-satunya sejauh ini. Sesungguhnya arsip itu begitu kecil, sehingga tidak akan lebih dari sekitar 1 halaman. Bukalah. Nada suara Catherine serius. Tris tidak bisa membayangkan sebuah dokumen 1 halaman mengandung semua untaian pencarian aneh yang diberikan oleh Catherine. Bagaimanapun, ketika dia mengeklik dan membuka dokumen itu, frasa-frasa kuncinya ada di sana, jelas sekali dan mudah ditemukan di dalam teks. Catherine mendekat, matanya terpusat pada layar plus dokumen ini. Di redaksi, Tris mengangguk. Selamat datang di dunia teks terdigitalisasi. Redaksi otomatis telah menjadi praktik standar ketika menawarkan dokumen-dokumen digital. Redaksi adalah proses di mana sebuah server mengizinkan pengguna untuk mencari seluruh teks, tapi kemudian hanya mengungkapkan sebagian kecil teks, semacam pancingan, hanya teks yang mengapit langsung kata-kata kunci yang diminta. Dengan menghilangkan sebagian besar teks, server menghindari pelanggaran hak cipta dan juga mengirimkan pesan yang memikat kepada pengguna, "Aku punya informasi yang sedang kau cari, tapi jika menginginkan keseluruhan teks, kau harus membelinya dariku." Seperti yang bisa kau lihat, ujar Tris, seraya membuka halaman yang banyak dipersingkat itu, dokumen ini mengandung semua frasa kuncimu. Catherine menatap dokumen teredaksi itu tanpa berkata-kata. Tris memberinya waktu semenit, lalu mengarahkan kursor kembali ke bagian atas halaman. Masing-masing frasa kunci Catherine digarisbawahi dan ditulis dengan huruf besar, diiringi sedikit contoh teks pemancing, 2-3 kata yang muncul mengapit frasa yang diminta. Tris tidak bisa membayangkan dokumen ini merujuk pada apa. Dan apa gerangan simbolon. Catherine melangkah dengan bersemangat mendekati layar. Dari mana asal dokumen ini? Siapa yang menulisnya? Tris sudah menggarapnya. Beri waktu 1 menit. Aku sedang berusaha melacak sumbernya. Aku harus tahu siapa yang menulisnya, ulang Catherine dengan nada serius. Aku harus melihat keseluruhannya. Kuusahakan, ujar Tris, yang terkejut mendengar ketidaksabaran dalam suara Catherine. Anehnya, lokasi arsip tidak ditampilkan sebagai alamat web tradisional, tetapi sebagai alamat protokol internet IP numerik. Aku tidak bisa mengungkapkan IP-nya, ujar Tris. Nama domainnya tidak muncul. Tunggu. Dia membuka jendela terminalnya. Aku akan menjalankan sistem pelacak rute. Tris mengetikkan urutan perintah untuk mengirimkan pesan kepada semua hop di antara mesin ruang kontrolnya dan mesin apapun yang menyimpan dokumen ini. Melacak sekarang, katanya, seraya menjalankan perintah itu. Kerja pelacak rute sangat cepat, dan daftar panjang peranti jaringan langsung muncul pada layar plasma. Tris menelitinya, satu persatu, melalui berbagai router dan switch yang menghubungkan mesinnya dengan. Apa ini? Pelacakannya terhenti sebelum mencapai server dokumen itu. Perintahnya, untuk alasan tertentu, telah mencapai sebuah peranti jaringan yang menelan pesan itu, dan bukannya memantulkannya kembali. Tampaknya seakan pelacakku terblokir, ujar Tris. Mungkinkah ini? Jalankan lagi. Tris meluncurkan pelacak rute lain dan mendapat hasil yang sama. Tidak, jalan buntu. Seakan dokumen ini berada pada server yang tidak bisa dilacak. Dia memandang beberapa hop terakhir sebelum jalan buntu. Tapi bisa kukatakan bahwa lokasinya ada di suatu tempat di DC. Kau bergurau. Tidak mengejutkan, ujar Tris. Semua program spider ini menyebar secara spiral dan geografis, yang berarti hasil-hasil pertama selalu lokal. Lagi pula, salah satu kata pencarianmu adalah Washington DC. Bagaimana dengan pencarian, siapa? Ujar Catherine. Tidakkah dari sana kau akan tahu siapa pemilik domain itu? Teknik yang agak rendah, tapi bukan ide buruk. Tris menjelajahi pangkalan data, siapa, dan menjalankan pencarian IP, berharap bisa mencocokkan angka-angka misterius itu dengan nama domain yang sesungguhnya.
Rasa frustrasinya kini diredam oleh rasa penasaran yang semakin meningkat. Siapa pemilik dokumen ini? Hasil-hasil, siapa, muncul dengan cepat, tidak menunjukkan adanya kecocokan dan Tris mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Seakan alamat IP ini tidak ada. Aku sama sekali tidak bisa memperoleh informasi apapun mengenainya. Jelas IP itu ada. Kita baru saja mencari sebuah dokumen yang disimpan di sana. Benar. Akan tetapi, siapapun yang memiliki dokumen ini, tampaknya dia lebih suka tidak memberitahukan identitasnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pelacakan sistem bukanlah keahlianku. Kecuali, kau mendatangkan seseorang dengan keahlian hacking, aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kau mengenal orang yang mampu melakukannya. Tris berbalik dan menatap bosnya. Catherine, aku tadi bergurau. Itu bukan ide yang baik. Tapi itu pernah dilakukan. Catherine menengok arlojinya. Ya, sepanjang waktu. Secara teknis, itu sangat mudah. Siapa yang kau kenal? Hacker. Tris tertawa gugup. Kira-kira setengah dari kaum lelaki di dalam pekerjaan lamaku. Ada orang yang bisa kau percayai. Apakah dia serius? Tris bisa melihat kalau Catherine benar-benar serius. Ya, jawabnya buru-buru. Aku mengenal seorang lelaki yang bisa kita hubungi. Dia spesialis keamanan sistem, kami benar-benar pecandu komputer. Dia ingin mengencaniku, agak menjengkelkan sih, tapi dia baik dan aku mempercayainya. Lagi pula, dia menerima pekerjaan paruh waktu. Dia bisa menyimpan rahasia. Titik. Dia hacker. Tentu saja dia bisa menyimpan rahasia. Itu pekerjaannya. Tapi, aku yakin dia menginginkan setidaknya $1.000, bahkan untuk melihat telepon dia. Tawarkan 2 kali lipat untuk hasil yang cepat. Tris tidak yakin apa yang membuatnya merasa semakin tidak nyaman, membantu Catherine Solomon menyewa seorang hacker, atau menelepon lelaki yang mungkin masih tidak bisa menerima bahwa seorang analis metasistem montok berambut merah ini menolak tawaran-tawaran romantisnya. Kau yakin soal ini? Gunakan telepon di perpustakaan, kata Catherine. Nomornya tidak bisa dilacak, dan jangan pakai namaku. Baiklah. Tris berjalan ke pintu, tapi berhenti ketika mendengar iPhone Catherine berbunyi. Tut, jika beruntung, SMS itu mungkin berupa informasi yang akan menangguhkan Tris dari tugas tidak menyenangkan ini. Dia menunggu ketika Catherine mengeluarkan iPhone dari saku jubah lab dan melihat layarnya. Catherine Solomon merasakan gelombang kelegaan ketika melihat nama di layar iPhone. Akhirnya, Peter Solomon, SMS dari kakakku, katanya seraya melirik Tris. Tris tampak penuh harap. Jadi, mungkin kita harus bertanya kepadanya mengenai semua ini, sebelum menelepon seorang hacker. Catherine melirik dokumen terredaksi pada layar plasma dan teringat suara Dr. Abaddon. Sesuatu yang kakak Anda yakini tersembunyi di DC, bisa ditemukan. Catherine tidak tahu lagi apa yang harus dia percayai, dan dokumen ini menyuguhkan informasi mengenai gagasan-gagasan jauh ke depan yang tampaknya telah menjadi obsesi Peter. Catherine menggeleng. Aku ingin tahu siapa yang menulis dokumen ini dan di mana lokasinya. Telepon sajalah. Tris mengernyit dan berjalan ke pintu. Tak peduli apakah dokumen ini bisa menjelaskan misteri yang diceritakan oleh kakaknya kepada Dr. Abaddon. Setidaknya ada satu misteri yang sudah terpecahkan hari ini. Akhirnya Peter belajar cara menggunakan fitur SMS di iPhone yang diberikan Catherine kepadanya. Dan beritahu media, teriak Catherine kepada Tris. Peter Solomon yang agung baru saja mengirimkan SMS pertamanya. Di sebuah lapangan parkir deretan pertokoan di seberang jalan dari SMSC, malah berdiri di samping limo, meregangkan kaki dan menunggu telepon yang dia tahu akan segera masuk. Hujan mudah berhenti, dan bulan musim dingin mulai menembus awan. Itu bulan yang sama yang menyinari malah lewat jendela bulat di langit-langit House of the Temple 3 bulan lalu pada saat inisiasinya.
Dunia tampak berbeda malam ini. Ketika dia menunggu, perutnya berkeroncongan lagi. Puasa 2 hari, walaupun tidak nyaman, penting untuk persiapannya. Begitulah tradisi kuno. Sebentar lagi semua ketidaknyamanan fisik itu akan tidak berarti. Ketika berdiri di dalam udara malam yang dingin, malah tergelak. Takdir telah menempatkannya, secara agak ironis persis di depan sebuah gereja mungil. Di sini, terjepit di antara Sterling Dental dan sebuah minimart, ada sebuah kapel kecil yakni Rumah Keagungan Tuhan. Malah memandang jendelanya, yang menampilkan sebagian pernyataan doktrinal gereja itu, kamu percaya Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus, dan dilahirkan oleh perawan Maria, dan Yesus Kristus adalah manusia sekaligus Tuhan yang sejati. Malah tersenyum. Ya, Yesus memang dua-duanya, manusia sekaligus Tuhan, tapi kelahiran dari seorang perawan bukanlah prasyarat untuk ketuhanan. Bukan begitu terjadinya. Dering ponsel membelah udara malam, mempercepat denyut nadi Malah. Telepon yang sedang berdering milik Malah, telepon murah yang dibelinya kemarin. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu telepon yang diharapkannya. Telepon lokal, pikir Malah geli, seraya memandang melintasi Silver Hill Road ke arah siluet profil atap zigzag yang diterangi cahaya bulan pucat di atas puncak pepohonan. Malah menerima telepon itu. Ini Dokter Abaddon, katanya dengan suara lebih rendah. Ini Catherine, ujar suara perempuan itu. Akhirnya saya mendapat kabar dari kakak saya. Oh ya, saya lega. Bagaimana kabarnya? Titik. Saat ini dia sedang dalam perjalanan menuju lab saya, jawab Catherine. Sesungguhnya dia menyarankan agar Anda bergabung dengan kami. Maaf, Malah pura-pura bimbang. Di lab Anda. Agaknya dia sangat mempercayai Anda. Dia belum pernah mengundang siapapun ke sini. Saya rasa, dia mungkin berpikir kunjungan saya bisa membantu diskusi-diskusi kami, tapi saya merasa seakan mengganggu. Jika kakak saya bilang Anda dipersilahkan datang, maka selamat datang. Lagi pula, katanya ada banyak yang akan dia ceritakan kepada kita, dan saya ingin sekali mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Baiklah kalau begitu. Di mana tepatnya lab Anda? Di Smithsonian Museum Support Center. Anda tahu di mana itu? Tidak, jawab Malah seraya menatap kompleks di seberang lapangan parkir. Sesungguhnya saat ini saya sedang berada di mobil, dan saya punya sistem pemandu. Di mana alamatnya? Silver Hill Road 4210. Oke, tunggu akan saya ketikkan. Malah menunggu selama 10 detik, lalu berkata, kabar baik. Tampaknya saya lebih dekat daripada yang saya perkirakan. Menurut GPS, saya hanya berjarak sekitar 10 menit. Bagus. Akan saya telepon gerbang keamanan untuk memberitahukan kedatangan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa sebentar lagi. Malah mengantongi telepon murah sekali pakai itu dan memandang ke arah SMSC. Tidak sopankah aku, mengundang diriku sendiri? Seraya tersenyum, dia kini mengeluarkan iPhone Peter Solomon dan mengagumi SMS yang dikirimkannya kepada Catherine beberapa menit sebelumnya. Pesanmu kuterima. Semua baik-baik saja. Sibuk. Lupa ada janji dengan Dokter Abaddon. Maaf belum sempat cerita. Panjang ceritanya. Aku sedang menuju lab. Kalau bisa, minta Dokter Abaddon bergabung di dalam. Aku mempercayainya sepenuhnya, dan banyak yang harus kuceritakan kepada kalian berdua. Peter tidak mengejutkan jika Von Peter kini menerima jawaban dari Catherine. Peter, selamat, sudah bisa SMS, lega kau baik-baik saja. Sudah bicara dengan Dokter Abaddon dan dia menuju lab, sampai jumpa sebentar lagi. Seraya mencengkeram iPhone Peter, Malah berjongkok di samping limusin dan mengganjalkan telepon itu di antara roda depan dan jalanan. Telepon ini sudah melayani Malah dengan baik, tapi kini sudah saatnya benda ini tidak bisa dilacak. Dia duduk di belakang kemudi,
memasukkan persneling, lalu merayap maju sampai mendengar suara derak tajam iPhone yang hancur. Malah mengembalikan mobil ke lapangan parkir, menatap siluet SMSC di kejauhan. 10 menit. Bentangan gudang Peter Solomon itu menampung lebih dari 30 juta harta karun, tapi malam ini malah datang kemari untuk memusnahkan dua harta yang paling berharga. Semua riset Catherine Solomon. Dan Catherine Solomon itu sendiri. Bab 26. Profesor Langdon, panggil Sato. Kau tampak seakan baru saja melihat hantu. Kau baik-baik saja. Langdon menaikkan tas kulitnya lebih tinggi di bahu dan meletakkan tangan di atasnya, seakan tindakan ini bisa menyembunyikan dengan lebih baik bungkusan berbentuk kubus yang dibawanya. Dia bisa merasakan wajahnya memucat. Aku hanya mengkhawatirkan Peter. Sato memiringkan kepala, mengawasinya. Mendadak Langdon dilanda kekhawatiran bahwa keterlibatan Sato malam ini mungkin berhubungan dengan bungkusan kecil yang dipercayakan Solomon kepadanya. Peter sudah memperingatkan Langdon, orang-orang yang berkuasa ingin mencurinya dariku. Akan berbahaya di tangan yang keliru. Langdon tidak bisa membayangkan mengapa CIA menginginkan kotak kecil berisi jimat. Atau bahkan apa yang bisa dilakukan oleh jimat itu. Ordo Abecao. Sato melangkah lebih dekat, mata hitamnya menyelidik. Aku merasa, kau mendapat pencerahan. Kini Langdon merasakan tubuhnya berkeringat. Tidak tepat begitu. Apa yang ada dalam benakmu? Aku hanya. Langdon bimbang, tak tahu apa yang harus dikatakan. Dia tidak ingin mengungkapkan keberadaan bungkusan di dalam tas, tetapi jika Sato membawanya ke CIA, tasnya pasti akan digeledah dalam perjalanan masuk. Sesungguhnya, dia berbohong. Aku punya gagasan lain mengenai angka-angka di tangan Peter. Raut wajah Sato tidak mengungkapkan sesuatu pun. Ya, kini dia melirik Anderson, yang baru saja kembali setelah menyapa tim forensik yang akhirnya datang. Langdon menelan ludah dengan susah payah dan berjongkok di samping tangan itu, seraya bertanya-tanya apa yang kemungkinan bisa dikarangnya untuk diceritakan kepada mereka. Kau Guru Robert, berimprovisasilah. Dia memandang ketujuh simbol mungil itu untuk terakhir kalinya, berharap mendapat semacam inspirasi. Tidak ada. Kosong. Ketika ingatan fotografis Langdon menelusuri ensiklopedia simbol di dalam benaknya, dia hanya bisa menemukan satu kemungkinan. Itu sesuatu yang sudah terpikirkan olehnya pada awalnya, tapi tampaknya mustahil. Akan tetapi, saat ini dia harus mengulur waktu untuk bisa berpikir. Yah, katanya memulai, petunjuk pertama bahwa seorang simbolog berada di jalur yang keliru ketika mengartikan simbol-simbol dan kode-kode adalah ketika dia mulai menginterpretasikan simbol-simbol itu dengan menggunakan banyak bahasa simbolis. Contohnya, ketika kukatakan kepadamu bahwa teks ini Romawi dan Arab, itu analisis yang buruk karena aku menggunakan banyak sistem simbol. Hal yang sama berlaku untuk Romawi dan runik. Sato menyilangkan kedua lengan dan menaikkan sepasang alisnya, seakan berkata, lanjutkan. Secara umum, komunikasi dilakukan dengan satu bahasa, bukan banyak bahasa. Jadi, tugas pertama seorang simbolog ketika menghadapi sebuah teks adalah menemukan satu sistem simbol yang konsisten dan tunggal yang bisa diaplikasikan pada seluruh teks. Dan kini kau melihat satu sistem tunggal. Wah, ya, dan tidak. Pengalaman Langdon dengan simetri relasional ambigram telah mengajarkan kepadanya bahwa terkadang simbol-simbol punya arti dari banyak sudut. Dalam hal ini, dia menyadari bahwa memang ada cara untuk melihat ketujuh simbol itu dengan satu bahasa tunggal. Jika kita sedikit memanipulasi tangan itu, bahasanya akan menjadi konsisten. Yang mengerikan, manipulasi yang hendak dilakukan oleh Langdon tampaknya sudah disarankan oleh penculik Peter ketika dia membicarakan pepatah hermetik kuno, seperti yang di atas, demikian juga yang di bawah. Langdon merinding ketika mengulurkan tangan dan meraih alas kayu tempat tangan Peter dilekatkan.
Perlahan-lahan dia membalikkan alas itu sehingga jari-jari teracung Peter kini menunjuk lurus ke bawah. Simbol-simbol di telapak tangannya langsung berubah sendiri. Dari sudut ini, ujar Langdon, XII menjadi angka Romawi yang berlaku, 13. Lagi pula, karakter-karakter yang tersisa bisa diinterpretasikan dengan menggunakan alfabet Romawi SBB. Langdon menganggap analisisnya akan direspons dengan mengangkat bahu tak peduli, tapi raut wajah Anderson langsung berubah. SBB, desak kepala polisi itu. Sato berpaling kepada Anderson. Jika aku tidak keliru, itu kedengarannya seperti sistem penomoran yang kukenal di sini, di gedung Capitol. Anderson tampak pucat. Memang. Sato tersenyum dingin dan mengangguk kepada Anderson. Chief, harap ikuti aku. Aku ingin bicara secara pribadi. Ketika Direktur Sato menggiring Chief Anderson menjauh, Langdon berdiri sendirian dengan bingung. Apa gerangan yang terjadi di sini? Dan apa SBB 13 itu? Chief Anderson bertanya-tanya, bagaimana mungkin malam menjadi semakin aneh lagi? Tangan itu menyebut SBB 13. Dia takjub karena ada orang luar yang bahkan pernah mendengar tentang SBB. Apalagi SBB 13. Tampaknya, telunjuk Peter Solomon tidak mengarahkan mereka ke atas seperti yang terlihat, tapi malah menunjuk ke arah yang berlawanan. Direktur Sato menggiring Anderson ke sebuah area sepi dekat patung perunggu Thomas Jefferson. Chief, katanya, aku percaya kau tahu persis di mana letak SBB 13. Tentu saja, kau tahu ada apa di dalamnya. Tidak tanpa melihatnya. Kurasa tempat itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak digunakan. Nah, kau akan membukanya. Anderson tidak suka diberitahu apa yang harus dilakukannya di dalam gedungnya sendiri. Ya, itu mungkin problematis. Aku harus mengecek daftar penempatannya terlebih dahulu. Seperti yang kau ketahui, sebagian besar tingkat bawah adalah kantor privat atau gudang, dan protokol keamanan menyangkut. Kau akan membukakan SBB 13 untukku, ujar Sato, atau aku akan memanggil OS dan mengirim tim untuk mendobraknya. Anderson menatap perempuan itu untuk waktu yang lama, lalu mengeluarkan radio dan mengangkatnya ke bibir. Aku Anderson. Aku perlu seseorang untuk membuka SBB. Kirim seseorang untuk menemuiku di sana 5 menit lagi. Suara yang menjawab terdengar bingung. Chief, minta konfirmasi, apakah Anda menyebut SBB? Benar, SBB. Kirim seseorang segera. Dan aku perlu senter. Anderson menyimpan radionya. Jantungnya berdentam-dentam ketika Sato melangkah lebih dekat, lalu merendahkan suaranya, berbisik. Chief, waktunya sempit, bisiknya, dan aku ingin kau membawa kita ke SBB 13 secepat mungkin. Ya, aku juga perlu sesuatu yang lain darimu. Selain mendobrak masuk, Anderson tidak berada dalam posisi memprotes, tetapi dia bukannya tidak memperhatikan bahwa Sato tiba dalam hitungan menit setelah tangan Peter muncul di rotunda. Dan kini perempuan itu memanfaatkan situasinya untuk menuntut akses ke bagian-bagian privat US Capitol. Tampaknya Sato sudah begitu jauh di depan malam ini, dan secara praktis, dialah yang memimpin. Sato menunjuk ke dalam ruangan, ke arah profesor itu. Tas yang tersampir di bahu Langdon. Anderson melirik, ada apa dengan tas itu? Kuasumsikan stafmu memindai tas itu dengan sinar X ketika Langdon memasuki gedung. Tentu saja, semua tas dipindai. Aku ingin melihat hasil sinar X itu. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam tas itu. Anderson memandang tas yang dibawa Langdon sepanjang malam. Tapi, bukankah lebih mudah untuk bertanya saja kepadanya? Bagian mana dari permintaanku yang tidak jelas? Anderson mengeluarkan radionya lagi dan meneruskan permintaan Sato. Perempuan itu memberikan alamat BlackBerry-nya dan meminta tim Anderson untuk segera mengirimkan salinan digital sinar X itu lewat surat elektronik setelah mereka menemukannya.
Dengan enggan, Anderson mematuhinya. Tim forensik kini mengambil tangan terpenggal itu untuk polisi Capitol, tapi Sato memerintahkan mereka untuk mengirimkannya langsung ke timnya di Langley. Anderson terlalu lelah untuk memprotes. Dia merasa seolah baru saja dilindas oleh sebuah mesin penggiling Jepang mungil. Dan aku menginginkan cincin itu, teriak Sato kepada forensik. Kepala teknisi itu tampaknya siap mempertanyakan permintaan Sato, tapi lalu mengurungkannya. Dia melepas cincin emas itu dari tangan Peter, memasukkannya ke dalam kantong spesimen bening, dan menyerahkannya kepada Sato. Perempuan itu memasukkannya ke dalam saku jaket, lalu berbalik kepada Langdon. Kita pergi, Profesor. Bawa barang-barangmu. Mau kemana? Tanya Langdon. Ikuti saja Mr. Anderson. Ya, pikir Anderson. Dan ikuti aku baik-baik. SBB adalah bagian dari Capitol yang jarang dikunjungi orang. Untuk tiba di sana, mereka harus melewati bentangan labirin yang terdiri atas bilik-bilik mungil dan lorong-lorong sempit yang terkubur di ruang bawah tanah. Putra terkecil Abraham Lincoln yang bernama Tad, pernah tersesat di bawah sana dan hampir lenyap. Anderson mulai curiga bahwa, seandainya kemauan Sato dituruti, mungkin Robert Langdon akan mengalami nasib yang sama. Bab 27. Spesialis keamanan sistem, Mark Zubianis, selalu membanggakan kemampuannya melakukan banyak tugas sekaligus. Saat ini dia sedang duduk di kasur lipatnya bersama remote control TV, telepon nirkabel, laptop, PDA, dan semangkuk besar cemilan Pirates Booty. Dengan sebelah mata tertuju pada pertandingan Redskins tanpa suara dan sebelah mata tertuju pada laptop, Zubianis bicara lewat headset Bluetooth dengan seorang perempuan yang sudah tidak terdengar kabar beritanya selama lebih dari setahun. Siapa lagi kalau bukan Tris Dune, menelepon pada malam pertandingan final. Sekali lagi menegaskan kegagapan sosialnya, mantan koleganya telah memilih pertandingan Redskins sebagai momen yang tepat untuk mengobrol dan minta tolong. Setelah basa-basi singkat mengenai masa lalu dan betapa dia merindukan lelucon-lelucon hebat Zubiart, Tris langsung menuju sasaran. Dia sedang berusaha mengungkapkan sebuah alamat EP tersembunyi, mungkin milik sebuah server berpengaman di area DC. Server itu memiliki sebuah dokumen teks kecil, dan dia ingin mengaksesnya, atau setidaknya mengakses informasi mengenai siapa pemilik dokumen itu. Lelaki yang tepat, pengaturan waktu yang keliru, kata Zubianis kepada Tris. Lalu Tris membanjirinya dengan pujian terbaiknya, yang sebagian besar benar, dan sebelum Zubianis tersadar, dia sudah mengetikkan alamat IP yang tampak aneh itu pada laptop. Zubianis memandang angka itu satu kali, dan langsung merasa tidak nyaman. Tris, IP ini punya format aneh. Ditulis dengan protokol yang bahkan belum tersedia secara umum. Mungkin intel pemerintah atau militer. Militer. Tris tertawa. Percayalah, aku baru saja menarik sebuah dokumen terredaksi dari server ini, dan itu bukan militer. Zubianis memunculkan jendela terminalnya dan mencoba sebuah pelacak rute. Kau bilang pelacakmu mati? Ya. 2K. Di hop yang sama. Punyaku juga. Dia mengetikkan sebuah perintah diagnostik, lalu menjalankannya. Dan apa yang begitu menarik di IP ini? Aku menjalankan sebuah delegator yang menyadap mesin pencari di IP ini dan mengeluarkan sebuah dokumen terredaksi. Aku harus melihat keseluruhan dokumen. Aku tidak keberatan membayar mereka, tapi aku tidak bisa menemukan siapa pemilik IP atau cara mengaksesnya. Zubianis mengernyit memandang layar. Kau yakin soal itu? Aku sedang menjalankan diagnostik, dan pengodean firewall ini tampak sangat serius. Itulah sebabnya kau dibayar tinggi. Zubianis mempertimbangkannya. Mereka menawarkan banyak uang untuk pekerjaan semudah ini. Satu pertanyaan Tris. Mengapa kau ngotot soal ini? Tris terdiam. Aku menolong seorang teman. Agaknya teman istimewa. Memang. Teman perempuan yang istimewa. Zubianis tergelak,
lalu terdiam. Aku tahu itu. Dengar, ujar Tris, kedengaran tidak sabar. Apa kau cukup pintar untuk mengungkapkan IP ini? Ya atau tidak? Ya, aku cukup pintar. Dan ya, aku tahu kau mempermainkanku seenaknya. Perlu berapa lama? Tidak lama, jawab Subianis, yang mengetik sambil bicara. Seharusnya aku bisa masuk ke dalam sebuah mesin pada jaringan mereka dalam waktu kira-kira 10 menit. Setelah aku masuk dan tahu apa yang kulihat, aku akan meneleponmu. Kuhargai itu. Jadi, kau baik-baik saja. Baru sekarang dia bertanya. Tris, demi Tuhan, kau meneleponku di malam pertandingan final dan sekarang kau ingin mengobrol. Kau ingin aku menembus IP ini atau tidak? Terima kasih Mark. Kuhargai pertolonganmu. Kutunggu teleponmu. 15 menit. Subianis menutup telepon, meraih mangkuk Pirates Booty, dan mengeraskan suara pertandingan. Dasar perempuan. Bab 28. Kemana mereka membawaku? Ketika bergegas bersama Anderson dan Sato memasuki kedalaman Capitol, Langdon merasakan jantungnya berdenyut semakin cepat seiring langkahnya ke bawah. Mereka memulai perjalanan melalui beranda barat rotunda, menuruni tangga marmer, lalu memutar kembali melewati ambang pintu lebar menuju bilik terkenal yang tepat berada di bawah lantai rotunda. Capitol Crypt. Udaranya lebih lembab di sini, dan Langdon sudah merasa klaustrofobik. Langit-langit rendah ruang bawah tanah itu dan penerangan atas yang lembut menonjolkan kekokohan 40 pilar dorik yang menyokong lantai batu luas persis atasnya. Tenang Robert, lewat sini, kata Anderson, seraya bergerak cepat membelok ke kiri melintasi ruangan melingkar luas itu. Syukurlah, ruang bawah tanah ini tidak menyimpan mayat. Yang ada malah beberapa patung, sebuah model Capitol, dan sebuah area penyimpanan rendah untuk panggung kayu, alas peti mati dalam upacara pemakaman negara. Rombongan itu bergegas lewat, bahkan tanpa melirik kompas marmer 4 sudut di tengah lantai tempat api abadi dulu menyala. Anderson tampaknya terburu-buru, dan sekali lagi Sato sibuk dengan BlackBerry-nya. Langdon telah mendengar kabar bahwa layanan seluler ditingkatkan dan disebarkan ke seluruh pojok gedung Capitol untuk mendukung ratusan pembicaraan telepon pemerintah yang berlangsung di sini setiap hari. Setelah melintasi ruang bawah tanah secara diagonal, kelompok itu memasuki foyer berpenerangan suram, dan mulai berjalan berkelok-kelok. Melewati serangkaian lorong dan jalan buntu yang berbelit-belit. Semua lorong itu memiliki pintu-pintu bernomor, masing-masing dengan nomor identifikasinya sendiri. Langdon membaca semua pintu, itu ketika mereka berjalan berkelok-kelok. S154, S153, S152. Dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu-pintu ini, tapi setidaknya satu hal kini tampak jelas. Arti tato di telapak tangan Solomon. SBB 13 tampaknya adalah pintu bernomor di suatu tempat di perut gedung US Capitol. Ada apa di balik semua pintu ini? Tanya Langdon, seraya mencengkeram tas bahunya erat-erat di dada dan bertanya-tanya apa kemungkinan hubungan bungkusan mungil Solomon dengan pintu bertanda SBB 13. Kantor-kantor dan gudang, jawab Anderson, kantor-kantor privat dan gudang, imbuhnya, seraya melirik Sato. Sato bahkan tidak mendongak BlackBerry-nya. Semuanya tampak mungil, ujar Langdon. Lemari-lemari penyimpanan sebagian besarnya, tetapi masih merupakan tempat penyimpanan yang paling diburu di DC. Ini jantung Capitol yang asli, dan bilik lama senat berada 2 tingkat di atas kita. Dan SBB 13. Tanya Langdon, kantor siapa itu? Tak seorang pun. SBB 13 adalah area gudang privat, dan harus kukatakan bahwa aku bingung mengapa, Chief Anderson, sela Sato tanpa mendongak dari BlackBerry-nya. Kumohon, bawa saja kami ke sana. Anderson menggertakkan rahang, dan menuntun mereka dalam keheningan, melewati apa yang kini terasa sebagai gabungan antara gudang penyimpanan dan labirin besar.
Hampir semua dindingnya ditempeli tanda-tanda arah yang menunjuk ke depan dan ke belakang, tampaknya berusaha menunjukkan lokasi blok-blok perkantoran spesifik di dalam jaringan lorong ini. S142 sampai S152, ST1 sampai ST70, H1 sampai H166 dan HT1 sampai HT67. Langdon ragu apakah dia bisa menemukan jalan keluar dari sini sendirian. Tempat ini adalah labirin. Dari semua yang dihimpun Langdon, nomor-nomor kantor dimulai dengan S atau H, tergantung apakah mereka berada di sisi gedung Senat atau di sisi gedung untuk House of Representatives. Area yang ditandai ST dan HT tampaknya berada di tingkat disebut Anderson sebagai tingkat teras. Masih belum ada tanda-tanda SBB. Akhirnya, mereka tiba di pintu pengaman dari baja tebal dengan kotak untuk memasukkan kartu kunci. Tingkat SB Langdon merasa mereka sudah semakin dekat. Anderson meraih kartu kunci, tapi kemudian merasa bimbang, tampak tidak nyaman dengan tuntutan-tuntutan Sato. "Chief," ujar Sato, "kita tidak punya waktu semalaman." Dengan enggan, Anderson menyisipkan kartu kuncinya. Pintu baja itu membuka. Dia mendorongnya, dan mereka melangkah dalam koridor di baliknya. Pintu tebal itu menutup di belakang mereka. Langdon tidak yakin apa yang dia harapkan akan terlihat jelas bukan pemandangan yang ada di depannya kini. Dia menatap tangga yang menurun. "Turun lagi?" tanyanya, seraya berhenti mendadak. "Ada tingkat di ruang bawah tanah." "Ya," jawab Anderson. SB singkatan dari Senate Basement, ruang bawah tanah Senat. Langdon mengerang hebat. Bab 29. Lampu depan mobil yang berkelok-kelok di jalan akses SMSC yang berpepohonan adalah yang pertama dilihat oleh si penjaga dalam 1 jam terakhir. Dengan patuh dia mengecilkan volume perangkat TV portabelnya dan menyimpan cemilannya ke bawah meja. Waktu yang payah. Redskins sedang melakukan tendangan pembukaan dan dia tidak ingin melewatkannya. Ketika mobil semakin dekat, penjaga itu memeriksa nama pada buku catatan di hadapannya. Dr. Christopher Abaddon. Catherine Solomon baru saja menelepon untuk memberitahukan keamanan mengenai kedatangan tamu ini sebentar lagi. Penjaga itu tidak tahu siapa dokter ini, tapi tampaknya dia sangat bagus dalam pekerjaannya. Dia tiba dalam limusin hitam panjang. Kendaraan ramping panjang itu meluncur dan berhenti di samping pos penjaga, lalu kaca jendela berwarna gelap di bagian sopir turun tanpa suara. "Selamat malam," sapa sopir seraya mengangkat topi. Dia lelaki bertubuh kekar dengan kepala plontos. Dia sedang mendengarkan pertandingan football di radio. "Saya membawa Dr. Christopher Abaddon untuk menemui Miss Catherine Solomon." Penjaga itu mengangguk. "Mana kartu identitasnya?" Sopir tampak terkejut. "Maaf, bukankah Miss Solomon sudah menelepon?" Penjaga itu mengangguk, melirik televisi. "Saya masih perlu memindai dan mencatat tanda pengenal pengunjung." "Maaf, peraturan. Saya perlu melihat kartu identitas dokter." "Tak masalah." Sopir berbalik di kursinya dan bicara dengan nada berbisik melalui sekat privasi, sementara penjaga itu melirik ke pertandingan. Tim Redskins berhasil melepaskan diri dari hadangan, dan dia berharap bisa mengizinkan limo ini sebelum permainan berlanjut. Sopir berbalik ke depan lagi dan mengulurkan kartu identitas yang tampaknya baru saja dia terima lewat sekat privasi. Penjaga itu mengambil kartu identitas dan cepat-cepat memindainya ke dalam sistem. Surat izin mengemudi DC menyebutkan Christopher Abaddon dari Kalorama Hei. Fotonya menunjukkan seorang lelaki tampan berambut pirang mengenakan blazer biru dilengkapi dasi dan sapu tangan satin di saku. "Siapa yang mengenakan sapu tangan di saku untuk foto SIM?" Sorak-sorai terdengar dari perangkat televisi, dan penjaga itu berputar tepat pada waktunya untuk melihat seorang penari Redskins menari-nari di ujung lapangan dengan jari menunjuk ke langit. "Aku melewatkannya," gerutu penjaga itu seraya kembali ke jendela. "Kau boleh masuk."
Ketika Limo bergulir masuk, penjaga itu kembali pada TV-nya, berharap ada pemutaran ulang. Ketika malah menyetir Limonya di jalan akses yang berkelok-kelok, mau tidak mau dia tersenyum. Museum Rahasia Peter Solomon mudah ditembus. Yang lebih manis lagi, malam ini untuk kedua kalinya dalam 24 jam, malah menembus salah satu ruang pribadi Solomon. Kemarin malam, kunjungan yang serupa dilakukannya di rumah Solomon. Walaupun Peter Solomon punya rumah pedesaan megah di Potomac, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di apartemen penthouse di Dorchester Arms yang eksklusif. Kediamannya, seperti sebagian besar bangunan yang diperuntukkan bagi mereka yang super kaya, merupakan benteng yang sesungguhnya. Dinding-dinding tinggi, gerbang-gerbang pengaman, daftar tamu, tempat parkir bawah tanah yang terlindung. Malah telah menyetir limusin yang sama ini ke pos penjaga bangunan, mengangkat topi sopir dari kepala pelontosnya, dan menyatakan, "Saya membawa Dr. Christopher Abaddon, tamu undangan Mr. Peter Solomon." Malah mengucapkan kata-kata itu seakan mengumumkan kedatangan Duke of York. Penjaga memeriksa buku catatan, lalu kartu identitas Dr. Abaddon. Ya, Mr. Solomon mengharapkan kedatangan Dr. Abaddon. Dia menekan sebuah tombol dan gerbang terbuka. Mr. Solomon ada di apartemen penthouse. Mintalah tamu Anda menggunakan lift paling kanan. Lift itu naik sampai ke sana. Terima kasih. Malah menyentuh ujung topi dan menyetir. Ketika berbelok jauh ke dalam garasi, dia meneliti kamera-kamera keamanan. Tidak ada. Tampaknya, mereka yang tinggal di sini bukanlah jenis orang yang suka membobol mobil, atau jenis orang yang suka diawasi. Malah parkir di pojok gelap di dekat lift, menurunkan sekat antara ruang sopir dan ruang penumpang, lalu menyelinap melewati lubang itu ke bagian belakang limo. Setelah berada di bagian belakang, dia melepas topi sopir dan mengenakan wig pirang. Dia merapikan jaket dan dasi, lalu menengok cermin untuk memastikan make-up-nya tidak tercoreng. Malah tidak mau mengambil risiko apapun. Tidak malam ini. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Beberapa detik kemudian, malah melangkah ke dalam lift privat. Perjalanan ke puncak hening dan lancar. Ketika pintu terbuka, dia mendapati dirinya berada di dalam koridor pribadi yang elegan. Tuan rumahnya sudah menunggu. Dr. Abaddon. Selamat datang. Malah memandang ke dalam mata kelabu terkenal lelaki ini dan merasakan jantungnya mulai berpacu. Mr. Solomon, terima kasih atas kesediaan Anda menemui saya. Harap panggil aku Peter. Kedua lelaki itu saling berjabat tangan. Ketika malah menggenggam telapak tangan lelaki yang lebih tua itu, dia melihat cincin mason emas di tangan Solomon, tangan yang sama yang pernah mengarahkan senapan kepada Malah. Sebuah suara berbisik dari masa lalu Malah yang jauh. Jika kau menarik pelatuk, aku akan menghantuimu selamanya. Silakan masuk, ujar Solomon seraya menggiring Malah ke dalam ruang tamu elegan yang jendela-jendela lebarnya menawarkan pemandangan menakjubkan cakrawala Washington. Apakah aku mencium teh yang sedang diseduh? Kata Malah ketika dia masuk. Solomon tampak terkesan. Orang tuaku selalu menyambut tamu dengan teh. Aku melanjutkan tradisi itu. Dia menuntun Malah ke dalam ruang tamu. Di sana, nampan teh sudah menunggu di depan perapian. Krim dan gula. Teh saja. Terima kasih. Sekali lagi Solomon tampak terkesan. Rupanya kau seorang yang menghargai kemurnian. Dia menuang secangkir teh pahit untuk mereka masing-masing. Kau bilang, kau perlu mendiskusikan sesuatu yang bersifat sensitif dan hanya bisa didiskusikan secara pribadi. Terima kasih. Kuhargai waktumu. Kini aku dan kau adalah saudara sesama mason. Kita punya ikatan. Katakan bagaimana aku bisa membantumu. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih atas kehormat penganugerahan derajat ke-33 beberapa bulan yang lalu. Ini sangat berarti buatku. Aku senang,
Tapi harap diketahui bahwa semua keputusan itu bukan semata-mata keputusanku. Itu keputusan berdasarkan pemungutan suara Dewan Tertinggi. Tentu saja, malah curiga Peter Solomon telah memberikan suara yang menentangnya. Tapi dalam Freemason, seperti juga dalam semua hal lainnya, uanglah yang berkuasa. Malah telah mencapai derajat ke-32 di rumah perkumpulan masonnya, hanya menunggu sebulan sebelum menyumbang jutaan dolar untuk amal atas nama Masonic Grand Lodge. Tindakan tidak mementingkan diri sendiri yang tidak diminta ini, seperti yang diharapkan malah, cukup untuk membuatnya dengan segera menerima undangan ke dalam derajat ke-33 yang elit. Akan tetapi, aku belum mempelajari rahasia apapun. Walaupun ada ungkapan kuno yang mengatakan, semuanya lengkap pada derajat ke-33, malah belum diberitahu sesuatu apapun yang baru, sesuatu yang berhubungan dengan pencariannya. Tapi, dia tidak pernah mengharap diberitahu. Lingkaran dalam organisasi Freemasonry berisikan lingkaran-lingkaran yang lebih kecil, lingkaran-lingkaran yang mungkin tidak akan bisa dimasuki malah selama bertahun-tahun. Dia tidak peduli. Inisiasinya sudah memenuhi tujuannya. Sesuatu yang unik terjadi di dalam ruang kuil itu dan memberi malah kekuatan melebihi kekuatan mereka semua. Aku tidak lagi mengikuti peraturan-peraturan kalian. Sadarkah kau, ujar malah seraya meneguk teh, bahwa aku dan kau pernah bertemu bertahun-tahun yang lalu. Solomon tampak terkejut. Benarkah? Aku tidak ingat. Sudah cukup lama. Dan Christopher Abaddon bukanlah nama asliku. Maaf sekali. Agaknya benakku sudah tua. Ingatkan aku, bagaimana aku mengenalmu. Malah tersenyum untuk terakhir kalinya kepada lelaki yang dibencinya melebihi lelaki manapun di dunia. Sayang sekali kau tidak ingat. Dengan satu gerakan lancar, malah mengeluarkan alat kecil dari saku dan menghulurkannya ke depan, lalu menusukkannya dengan keras ke dada lelaki itu. Muncul kilau cahaya biru, desis hijam pistol pengejut ditembakkan, dan helaan napas kesakitan ketika 1 juta volt listrik mengaliri tubuh Peter Solomon. Mata lelaki itu membelalak, dan dia terkulai tanpa daya di kursinya. Kini malah berdiri, menjulang di hadapan lelaki itu, meneteskan liur bagaikan singa yang hendak melahap mangsanya yang terluka. Solomon terkesiap, berjuang untuk bernapas. Malah melihat ketakutan di mata korbannya dan bertanya berapa banyak orang yang pernah melihat Peter Solomon yang agung gemetar ketakutan. Malah menikmati pemandangan itu selama beberapa detik yang panjang. Dia meneguk teh, menunggu lelaki itu menarik napas. Solomon mengejang, berusaha bicara. Mengapa? Akhirnya dia berhasil berkata. Menurutmu mengapa? Desak malah. Solomon tampak benar-benar kebingungan. Kau ingin uang, uang. Malah tertawa dan kembali meneguk teh. Aku menyumbang jutaan dolar untuk Freemason, aku tidak peduli kekayaan. Aku datang untuk kebijakan, dan dia menawariku kekayaan. Kau memiliki sebuah rahasia. Kau akan menceritakannya kepadaku malam ini. Solomon berjuang mengangkat dagu, sehingga bisa memandang lurus ke mata malah. Aku tidak mengerti. Tidak ada lagi kebohongan. Malah berteriak maju sampai berjarak beberapa inci dari lelaki lumpuh itu. Aku tahu apa yang tersembunyi di Washington sini. Mata kelabu Solomon tampak menantang. Aku sama sekali tidak tahu kau bicara apa, malah kembali meneguk teh, lalu meletakkan cangkirnya di atas tatakan. Kau mengucapkan kata-kata yang sama itu kepadaku 10 tahun yang lalu, di malam kematian ibumu. Mata Solomon terbelalak lebar. Dia tidak perlu mati. Seandainya kau memberi apa yang kuminta. Wajah lelaki tua itu mengernyit dalam pengenalan, dan ketidakpercayaan yang mengerikan. Kau sudah kuperingatkan, ujar malah, jika kau menarik pelatuk, aku akan menghantuimu selamanya. Tapi kau, malah melesat maju, kembali menusukkan pistol pengejut itu keras-keras ke dada Solomon. Sekali lagi muncul kilau cahaya hijau,
dan Solomon benar-benar terkulai. Malah menyimpan kembali pistol pengejut itu di saku dan dengan tenang menghabiskan teh. Ketika sudah selesai, dia menyeka bibir dengan serbet linen bermonogram dan mengintip kordennya. Kita berangkat sekarang. Tubuh Solomon tidak bergerak, tapi matanya membelalak dan terpaku. Malah mendekat dan berbisik di telinga lelaki itu. Aku akan membawamu ke tempat di mana yang ada hanyalah kebenaran. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun lagi, malah menggulung serbet bermonogram itu dan memasukkannya ke mulut Solomon. Lalu dia mengangkat lelaki lumpuh itu ke atas bahunya dan menuju lift. Dalam perjalanan keluar, dia memungut iPhone Solomon dan kunci-kunci dari meja lorong. Malam ini kau akan menceritakan semua rahasiamu kepadaku, pikir Malah. Termasuk mengapa kau meninggalkanku untuk mati bertahun-tahun yang lalu itu. Bab 30. Tingkat SB. Ruang bawah tanah senat. Klaustrofobia mencengkeram Robert Langdon semakin erat seiring setiap langkah terburu-buru mereka menuruni tangga. Ketika mereka berjalan semakin jauh memasuki fondasi asli gedung, udara berubah lembab dan ventilasi tampaknya tidak ada. Dinding-dinding di bawah sini berupa campuran batu dan bata kuning yang tidak rata. Direktur Sato mengetik di BlackBerry-nya sembari mereka berjalan. Langdon merasa bahwa perempuan itu mencurigai dia, tetapi dia sendiri juga curiga pada Sato. Sato masih belum menceritakan bagaimana dia bisa tahu Langdon ada di sini malam ini. Masalah keamanan nasional. Langdon sulit memahami hubungan antara mistisisme kuno dan keamanan nasional. Tapi, dia mengalami kesulitan untuk memahami apapun dalam situasi yang sedang terjadi ini. Peter Solomon mempercayakan sebuah jimat kepadaku. Seorang gila penghayal menipuku untuk membawanya ke Capitol dan ingin aku menggunakannya untuk membuka portal mistis, kemungkinan di ruangan yang disebut SBB 13. Bukan gambaran yang jelas. Seiring mereka terus melangkah maju, Langdon berusaha menyingkirkan bayangan mengerikan tangan bertato Peter diubah menjadi tangan misteri. Gambar menakutkan itu diiringi suara Peter, misteri kuno, Robert, telah berkembang menjadi banyak mitos, tapi itu tidak berarti itu hanyalah fiksi. Walaupun mempelajari simbol-simbol dan sejarah mistis dalam kariernya, sisi intelektual Langdon selalu meragukan gagasan misteri kuno dan janji ampuh apoteosis. Catatan sejarah memang mengandung bukti tak terbantahkan bahwa ada kebijakan rahasia telah diturunkan selama berabad-abad, yang tampaknya bersumber dari ajaran-ajaran misteri zaman Mesir awal. Pengetahuan ini akhirnya terkubur, dan muncul kembali ketika masa Renaissance Eropa. Di sana, menurut sebagian besar catatan, pengetahuan itu dipercayakan kepada sekelompok elit ilmuwan di balik dinding-dinding pusat pemikiran ilmiah utama Eropa, The Royal Society of London, yang secara misterius dijuluki Invisible College. Akademi rahasia ini dengan cepat berubah menjadi kelompok penasihat yang terdiri atas orang-orang paling tercerahkan di dunia, Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Boyle, dan bahkan Benjamin Franklin. Saat ini daftar anggota-anggota modernnya juga tak kalah mengesankan, yakni Einstein, Hawking, Bohr, dan Celsius. Semua orang terpandai ini telah membuat lompatan kuantum dalam pemahaman manusia, yaitu kemajuan-kemajuan yang menurut beberapa orang adalah hasil eksplorasi mereka terhadap kebijakan kuno yang tersembunyi di Invisible College. Langdon ragu apakah ini benar, walaupun karya mistis dalam jumlah yang luar biasa memang berlangsung di balik dinding-dinding itu. Dokumen-dokumen rahasia Newton yang ditemukan pada 1936 mengejutkan dunia, karena mengungkapkan kegairahan luar biasa Newton terhadap studi alkimia kuno dan kebijakan mistis. Dokumen-dokumen pribadi Newton meliputi surat tulisan tangan untuk Robert Boyle, dan di dalam surat itu, dia mendorong Boyle untuk tetap membisu mengenai pengetahuan mistis yang telah mereka pelajari. Pengetahuan itu tidak bisa disampaikan, tulis Newton,
tanpa menimbulkan kerusakan dahsyat pada dunia. Arti peringatan aneh ini masih diperdebatkan sampai saat ini. Profesor, panggil Sato tiba-tiba, seraya mendongak dari BlackBerry-nya. Walaupun kau bersikeras tidak tahu mengapa kau ada di sini malam ini, mungkin kau bisa menjelaskan cincin Peter Solomon. Bisa ku coba, ujar Langdon, seraya kembali memusatkan pikiran. Sato mengeluarkan kantong spesimen dan menyerahkannya kepada Langdon. Ceritakan mengenai simbol-simbol pada cincin ini. Langdon meneliti cincin yang dikenalnya itu ketika mereka berjalan melewati lorong sepi. Pada bagian depan cincin terdapat gambar Phoenix berkepala dua sedang memegang pita bertuliskan Ordo Abe Chao, dengan dada dihiasi angka 33. Phoenix berkepala dua dengan angka 33 adalah emblem derajat Mason tertinggi. Secara teknis, derajat prestisius ini hanya ada di dalam ritual Skotlandia. Akan tetapi, ritual-ritual dari derajat-derajat Freemason merupakan hierarki yang rumit, sehingga Langdon tidak ingin menjelaskannya secara mendetail kepada Sato malam ini. Pada dasarnya, derajat ke-33 merupakan kehormatan elit yang diperuntukkan bagi sekelompok kecil kaum Mason yang sangat hebat. Semua derajat lainnya bisa dicapai melalui keberhasilan penyelesaian derajat sebelumnya, tapi kenaikan ke derajat ke-33 diawasi ketat. Hanya berdasarkan undangan. Jadi, apakah kau tahu kalau Peter Solomon anggota lingkaran dalam elit ini? Tentu saja, keanggotaan seseorang dalam Mason sama sekali tidak dirahasiakan. Dan dia pejabat tingkat tertinggi mereka. Saat ini, ya, Peter memimpin Dewan Tertinggi derajat 33, yang merupakan penguasa ritual Skotlandia di Amerika. Langdon selalu suka mengunjungi markas besar mereka, House of the Temple mahakarya klasik yang hiasan simbolisnya menyaingi hiasan simbolis kapel Roslin di Skotlandia. Profesor, apakah kau memperhatikan ukiran pada lingkaran cincin? Bertuliskan kata-kata, semuanya terungkap pada derajat 33. Langdon mengangguk. Itu tema umum dalam hikayat Mason. Kuasumsikan bahwa itu berarti sesuatu yang istimewa akan diungkapkan kepada anggota Mason yang diterima ke dalam derajat ke-33 yang tertinggi ini. Ya, itu hikayatnya, tapi mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Selalu ada dugaan bahwa beberapa anggota terpilih di dalam eselon Mason tertinggi ini akan diberitahu mengenai suatu rahasia mistis besar. Aku curiga kenyataannya tidak sedramatis itu. Peter Solomon sering mengucapkan secara main-main mengenai rahasia Mason yang tak ternilai harganya, tapi Langdon selalu menganggap itu hanya usaha iseng untuk membujuknya bergabung dengan kelompok persaudaraan itu. Sayangnya, semua kejadian malam ini sama sekali tidak bisa dianggap main-main, dan tidak ada yang main-main dalam keseriusan Peter ketika mendesak Langdon untuk melindungi bungkusan tersegel di dalam tas bahunya. Dengan sedih, Langdon melirik kantong plastik berisi cincin emas Peter itu. Direktur, katanya, apakah kau keberatan jika aku yang menyimpannya? Sato mengamatinya. Mengapa? Benda itu sangat berharga bagi Peter, dan aku ingin mengembalikannya kepadanya malam ini. Sato tampak skeptis. Semoga saja kau mendapat kesempatan itu. Terima kasih. Langdon mengantongi cincin itu. Satu pertanyaan lagi, ujar Sato, ketika mereka semakin dalam memasuki labirin. Menurut stafku, saat memeriksa silang konsep derajat ke-33 dan portal dengan Freemason, mereka benar-benar menemukan ratusan referensi mengenai piramida. Itu juga tidak mengejutkan, jawab Langdon. Para pembangun piramida di Mesir adalah pelopor tukang batu modern. Dan piramida, bersama-sama dengan tema-tema Mesir, sangat umum dalam simbolisme Mason. Menyimbolkan apa? Pada dasarnya, piramida merepresentasikan pencerahan. Itu simbol arsitektural yang melambangkan kemampuan manusia kuno untuk membebaskan diri dari tingkatan duniawinya dan terangkat ke surga, menuju matahari emas, dan pada akhirnya menuju sumber tertinggi pencerahan.
Sato menunggu sejenak. Apa lagi? Apa lagi? Langdon baru saja menjelaskan salah satu simbol paling elegan dalam sejarah. Struktur yang menjadi jalan bagi manusia untuk mengangkat dirinya ke dalam ranah dewa-dewa. Menurut stafku, kata Sato, kedengarannya ada lebih banyak hubungan yang relevan malam ini. Mereka bilang ada legenda populer mengenai piramida tertentu di Washington DC, sebuah piramida yang secara spesifik berhubungan dengan Mason dan misteri kuno. Kini Langdon menyadari apa yang dibicarakan Sato, dan dia berusaha menyingkirkan gagasan itu sebelum mereka membuang lebih banyak waktu lagi. Aku memang mengenal legenda itu, Direktur, tapi itu hanya khayalan. Piramida Mason adalah salah satu mitos yang paling bertahan lama di DC, mungkin berasal dari piramida pada lambang negara Amerika Serikat. Mengapa tidak kau katakan sebelumnya? Langdon mengangkat bahu. Karena tidak ada dasar faktanya. Seperti yang kubilang, itu mitos. Salah satu dari banyak mitos yang dihubungkan dengan Freemason. Akan tetapi, mitos ini berhubungan langsung dengan misteri kuno. Pasti, seperti juga banyak mitos lainnya. Misteri kuno adalah dasar dari berbagai legenda yang bertahan dalam sejarah. Cerita-cerita mengenai kebijakan luar biasa yang dilindungi oleh para penjaga rahasia, seperti Templar, Rosicrucian, Illuminati, Alumbrados, daftarnya tidak ada habisnya. Semua legenda itu didasarkan pada misteri kuno, dan piramida Mason hanya salah satu contoh. Aku mengerti, ujar Sato. Dan apa yang sesungguhnya dikatakan oleh legenda ini? Langdon berpikir selama beberapa langkah, kemudian menjawab, wah, aku tidak ahli dalam teori konspirasi, tapi aku mempelajari mitologi, dan sebagian besar legendanya kira-kira seperti ini, misteri kuno, kebijakan berabad-abad yang hilang, sudah lama dianggap sebagai harta karun tersuci umat manusia, dan seperti harta karun besar lainnya, dilindungi dengan hati-hati. Orang-orang bijak tercerahkan, yang memahami kekuatan sejati kebijakan ini, mulai mengkhawatirkan potensi menakjubkannya. Mereka tahu, seandainya pengetahuan rahasia itu jatuh ke tangan-tangan yang belum diinisiasi, akibatnya bisa menghancurkan, seperti yang kita katakan tadi, alat-alat hebat bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Jadi, untuk melindungi misteri kuno, sekaligus juga umat manusia, para praktisi awal ini membentuk persaudaraan-persaudaraan rahasia. Di dalam kelompok-kelompok persaudaraan ini mereka hanya mengungkapkan kebijakan itu kepada anggota-anggota yang sudah diinisiasi dengan benar, sehingga meneruskan kebijakan itu dari satu orang bijak ke orang bijak lain. Banyak yang percaya bahwa kita bisa melihat sisa-sisa sejarah orang-orang yang menguasai misteri itu, dalam cerita-cerita tentang penenung, penyihir, dan penyembuh. Dan piramida Mason? Tanya Sato. Bagaimana hubungannya? Yah, ujar Langdon, yang kini berjalan semakin cepat untuk mengimbangi perempuan itu. Disinilah sejarah dan mitos mulai bergabung. Menurut beberapa catatan, hampir semua kelompok persaudaraan rahasia ini punah pada abad ke-16 di Eropa, sebagian besarnya dibasmi oleh gelombang eksekusi atas nama agama. Kabarnya, Freemason menjadi penjaga misteri kuno terakhir yang masih bertahan. Tentu saja mereka khawatir misteri kuno akan hilang selamanya jika suatu hari nanti kelompok persaudaraan mereka punah seperti para pendahulunya. Dan piramida itu, desak Sato lagi. Langdon sudah akan menjelaskannya. Legenda piramida Mason cukup sederhana. Dinyatakan bahwa kelompok Freemason, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi kebijakan luar biasa ini bagi generasi-generasi yang akan datang, memutuskan untuk menyembunyikannya dalam benteng besar. Langdon mencoba mengumpulkan segenap ingatannya mengenai cerita itu. Sekali lagi kutekankan bahwa semua ini adalah mitos, tapi konon Mason memindahkan kebijakan rahasia mereka dari dunia lama ke dunia baru, ke sini, ke Amerika, tanah yang mereka harap akan tetap bebas dari tirani agama.
Dan di sini mereka mendirikan benteng yang tidak bisa ditembus, piramida tersembunyi, yang dirancang untuk melindungi misteri sampai seluruh umat manusia siap menerima kekuatan menakjubkan yang disampaikan oleh kebijakan ini. Menurut mitos, Freemason memahkotai piramida besar mereka dengan batu puncak berkilau dari emas padat, sebagai simbol harta karun berharga di dalamnya kebijakan kuno yang mampu memberdayakan umat manusia sampai pada potensi penuh mereka. Apoteosis. Cerita yang cukup menarik, komentar Sato. Ya, Freemason menjadi korban segala jenis legenda gila. Jelas kau tidak mempercayai keberadaan piramida semacam itu. Tentu saja tidak, jawab Langdon. Tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa para bapak bangsa kita yang anggota Mason mendirikan sejenis piramida apapun di Amerika, apalagi di DC. Sulit sekali menyembunyikan sebuah piramida, terutama piramida yang cukup besar untuk menampung semua kebijakan yang hilang selama berabad-abad. Legenda itu, seingat Langdon, tidak pernah menjelaskan dengan tepat apa yang seharusnya ada di dalam piramida Mason. Apakah teks-teks kuno, tulisan-tulisan gaib, pengungkapan-pengungkapan ilmiah, atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Tapi legenda itu memang mengatakan bahwa informasi berharga yang berada di dalamnya disandikan secara cerdik dan hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa paling tercerahkan. Bagaimanapun, ujar Langdon, cerita ini masuk dalam kategori yang disebut oleh para simbolog sebagai hybrida arketipal dari legenda-legenda klasik lainnya, meminjam begitu banyak elemen dari mitologi populer, sehingga hanya berupa konstruksi yang bersifat khayalan, bukan fakta sejarah. Ketika mengajarkan hybrida arketipal kepada para mahasiswanya, Langdon menggunakan contoh dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi dan semakin lama semakin dilebih-lebihkan. Terjadi banyak sekali pinjam-meminjam, sehingga dongeng-dongeng itu berkembang menjadi kisah moralitas yang beragam dengan elemen-elemen ikonik yang sama, gadis perawan, pangeran tampan, benteng yang tidak bisa ditembus, dan penyihir-penyihir hebat. Melalui kisah-kisah dongeng, pertempuran purba, baik versus jahat, ditanamkan dalam diri kita sebagai anak-anak melalui kisah-kisah kita, Merlin versus Morgan Le Fay, Saint George versus naga, Daud versus Goliath, Putri Salju versus penyihir, dan bahkan Luke Walker melawan Darth Vader. Sato menggaruk-garuk kepala ketika mereka berbelok dan mengikuti Anderson menuruni serangkaian kecil tangga. Katakan, jika aku tidak keliru, piramida pernah dianggap sebagai portal mistis, dan melalui piramida itu, raja-raja Mesir kuno yang sudah meninggal bisa terangkat menuju para dewa. Benar tidak? Benar. Sato langsung berhenti, menggamit lengan Langdon, dan memelototinya dengan raut wajah antara terkejut dan tidak percaya. Kau bilang, penculik Peter Solomon menyuruhmu menemukan portal tersembunyi, dan tidakkah terpikirkan olehmu bahwa dia membicarakan piramida Mason dari legenda ini? Apapun sebutannya, piramida Mason adalah dongeng. Benar-benar khayalan. Kini Sato melangkah lebih dekat, dan Langdon bisa mencium napasnya yang berbau asap rokok. Aku memahami pendirianmu dalam hal ini, Profesor, tapi demi investigasiku, keparalelannya sulit untuk diabaikan. Sebuah portal yang membawa pada pengetahuan rahasia. Di telingaku, ini kedengarannya sangat menyerupai pernyataan penculik Peter Solomon bahwa hanya kau yang bisa membukanya. Yah, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Apa yang kau percayai tidaklah penting. Tak peduli apa yang kau percayai, kau harus mengakui bahwa lelaki itu sendiri mungkin percaya bahwa piramida Mason itu nyata. Lelaki itu gila. Dia mungkin juga percaya bahwa SBB-13 merupakan jalan masuk menuju piramida raksasa di bawah tanah yang berisikan semua kebijakan kuno yang hilang. Sato berdiri tak bergerak, matanya berapi-api. Krisis yang sedang kuhadapi malam ini bukan dongeng, Profesor. Kuyakinkan kau, krisis ini sangat nyata. Kebisuan yang dingin menggantung di antara mereka. Maam. Panggil Anderson pada akhirnya,
seraya menunjukkan pintu pengaman lain yang berjarak 3 meter. Kita hampir sampai, jika kau ingin melanjutkan. Akhirnya Sato mengalihkan tatapannya dari Langdon, lalu mengisyaratkan Anderson untuk berjalan terus. Mereka mengikuti kepala keamanan itu melewati ambang pintu pengaman, memasuki lorong sempit. Langdon menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Kau pasti bergurau. Dia sedang berdiri di lorong terpanjang yang pernah dilihatnya. Bab 31. Ketika meninggalkan lampu-lampu terang kubus dan memasuki kegelapan dingin ruangan kosong itu, Tris Dune merasakan aliran gelombang adrenalin yang sudah akrab. Gerbang depan SMSC baru saja menelepon untuk mengabarkan bahwa tamu Catherine, Dr. Abaddon, sudah tiba dan memerlukan pendamping menuju Bangsal 5. Tris menawarkan diri untuk mengantar, sebagian besar karena rasa penasarannya. Catherine baru bercerita sedikit sekali tentang lelaki yang akan mengunjungi mereka, dan Tris penasaran. Tampaknya, lelaki itu seseorang yang sangat dipercayai oleh Peter Solomon. Keluarga Solomon tidak pernah mengundang siapapun ke dalam kubus. Ini yang pertama. Kuharap, dia baik-baik saja menghadapi perjalanannya, pikir Tris, ketika bergerak melintasi kegelapan yang membekukan. Hal terakhir yang diperlukannya adalah kepanikan tamu VIP Katrina ketika menyadari apa yang harus dilakukannya untuk sampai ke lab. Saat pertama selalu yang terburuk. Saat pertama Tris adalah sekitar setahun yang lalu. Dia sudah menerima tawaran pekerjaan Catherine, menandatangani dokumen kerahasiaan, lalu datang ke SMSC bersama Catherine untuk melihat labnya. Kedua perempuan itu berjalan menyusuri The Street, lalu tiba di pintu logam bertuliskan Bangsal 5. Walaupun Catherine sudah mencoba menggambarkan lokasi terpencil lab, Tris tidak siap menghadapi apa yang dilihatnya ketika pintu bangsal berdesis membuka. Kekosongan itu. Catherine melangkah melewati ambang pintu, berjalan beberapa puluh sentimeter ke dalam kegelapan total, lalu mengisyaratkan Tris untuk mengikuti. Percayalah. Kau tidak akan tersesat. Tris membayangkan dirinya berkelana dalam ruangan gelap gulita seukuran stadion, dan pikiran itu saja membuatnya berkeringat. Kami punya sistem penuntun untuk menjagamu agar tetap pada jalur. Catherine menunjuk lantai. Teknologi yang sangat sederhana. Tris menyipitkan mata menembus kegelapan, memandang lantai semen kasar. Perlu sejenak untuk melihatnya dalam kegelapan tapi ada karpet sempit memanjang yang diletakkan membentuk garis lurus. Karpet itu memanjang seperti jalanan, menghilang dalam kegelapan. Lihatlah dengan kakimu, ujar Catherine, seraya berbalik dan berjalan pergi. Ikuti saja persis di belakangku. Ketika Catherine menghilang dalam kegelapan, Tris menelan ketakutannya dan mengikuti. Ini gila. Dia baru berjalan beberapa langkah menyusuri karpet ketika pintu bangsal 5 mengayun menutup di belakangnya, menenggelamkan sedikit cahaya lembut terakhir. Dengan denyut nadi berpacu, Tris mengalihkan semua perhatian untuk merasakan karpet di bawah kakinya. Dia baru berjalan beberapa langkah di atas karpet panjang empuk itu ketika merasakan pinggiran kaki kanannya menapak semen keras. Dengan terkejut, dia membetulkan posisinya ke kiri berdasarkan insting, mengembalikan kedua kakinya ke atas karpet empuk. Suara Catherine mewujud di hadapannya dalam kegelapan, kata-katanya nyaris tertelan seluruhnya oleh akustik tak bernyawa di dalam kegelapan ini. Tubuh manusia itu menakjubkan, katanya. Jika kau menghilangkan salah satu input pengindraannya, indera-indera yang lain segera mengambil alih. Saat ini saraf-saraf di kakimu secara harfiah menyelaraskan diri mereka sendiri agar menjadi lebih sensitif. Bagus, pikir Tris, seraya kembali membetulkan arah perjalanannya. Mereka berjalan dalam keheningan untuk waktu yang tampaknya benar-benar terlalu lama. Seberapa jauh lagi? Tanya Tris akhirnya. Kira-kira kita sudah setengah jalan. Suara Catherine kini terdengar lebih jauh. Tris mempercepat langkah, berupaya sekeras mungkin agar tetap tenang,
tapi luasnya kegelapan terasa seakan hendak menelannya. Aku tidak bisa melihat bahkan 1 milimeter di depan wajahku. Catherine, bagaimana kau bisa tahu kapan harus berhenti berjalan? Kau akan tahu sebentar lagi, jawab Catherine. Itu setahun yang lalu. Dan kini, malam ini, Tris sekali lagi berada di dalam kekosongan, menuju ke arah yang berlawanan, keluar ke lobi untuk menjemput tamu bosnya. Perubahan mendadak dalam tekstur karpet di bawah kakinya mengingatkannya bahwa dia sudah berjarak 3 meter dari pintu keluar. Jalur peringatan, begitulah sebutan yang diberikan oleh Peter Solomon, penggemar berat bisbol. Tris langsung berhenti, mengeluarkan kartu kunci dan meraba-raba dalam kegelapan di sepanjang dinding, sampai ia menemukan celah menonjol dan menyelipkan kartunya. Pintu mendesis terbuka. Tris menyipitkan mata memandang cahaya lorong SMSC yang menyambutnya. Berhasil lagi. Tris menyusuri koridor-koridor sepi dan mendapati dirinya memikirkan arsip redaksi aneh yang mereka temukan pada sebuah jaringan berpengaman. Portal kuno. Lokasi rahasia di bawah tanah. Dia bertanya-tanya apakah Mark Subianis berhasil menemukan lokasi dokumen misterius itu. Di dalam ruang kontrol, Catherine berdiri dalam kilau lembut layar plasma dan mendongak memandangi dokumen misterius yang mereka temukan. Kini dia sudah mengisolasi frasa-frasa kuncinya, dan merasa semakin yakin bahwa dokumen itu membicarakan legenda tersebar luas yang sama, yang tampaknya ceritakan oleh kakaknya kepada Dr. Abaddon. Aku harus melihat keseluruhan arsip, pikir Catherine. Dia menatap sejenak lebih lama, lalu mematikan tombol listrik layar plasma. Catherine selalu mematikan layar intensif energi ini agar tidak memboroskan cadangan-cadangan hidrogen cair sel bahan bakarnya. Dia menyaksikan ketika kata-kata kuncinya perlahan-lahan memudar, mengecil menjadi bintik putih mungil yang melayang di tengah layar, lalu akhirnya padam. Dia berbalik dan berjalan kembali menuju kantornya. Dr. Abaddon akan tiba sebentar lagi, dan dia ingin membuat lelaki itu merasa diterima. Bab 32. Hampir sampai, ujar Anderson, seraya menuntun Langdon dan Sato menyusuri koridor yang tampaknya tidak pernah berakhir dan membentang di sepanjang fondasi bagian timur Capitol. Di masa Lincoln, lorong ini berlantai tanah dan dipenuhi tikus. Langdon bersyukur karena lantainya sudah berubin, dia bukan penggemar berat tikus. Kelompok itu berjalan terus, langkah kaki mereka berdentam-dentam menciptakan gema tidak teratur mengerikan di dalam lorong panjang itu. Pintu-pintu mendereti lorong panjang, beberapa tertutup, tapi banyak yang terbuka. Banyak ruangan di tingkat ini yang tampaknya tidak terpakai. Langdon mengamati bahwa nomor-nomor pada pintu kini semakin kecil dan, setelah beberapa saat, tampaknya habis. SB4, SB3, SB2, SB1. Mereka berjalan terus melewati sebuah pintu tanpa nomor, tapi Anderson langsung berhenti ketika nomor-nomornya kembali membesar. HB1, HB2. Maaf, kata Anderson. Terlewat. Aku hampir tidak pernah masuk sedalam ini. Kelompok itu mundur beberapa meter menuju sebuah pintu logam tua, yang kini disadari Langdon terletak di titik tengah lorong, garis membujur yang membagi ruang bawah tanah Senate Basement SB, dan ruang bawah tanah House of Representatives, House Basement HB. Ternyata pintunya memang ditandai, tapi tulisannya begitu pudar sehingga hampir tidak terlihat. SBB, ini dia, ujar Anderson. Kuncinya akan tiba sebentar lagi. Sato mengernyit dan menengok arloji. Langdon mengamati tanda SBB itu dan bertanya kepada Anderson, walaupun letaknya di tengah, mengapa ruangan ini berhubungan dengan sisi senat? Anderson tampak bingung. Apa maksudmu? Tertulis SBB, yaitu dimulai dengan S, bukan H. Anderson menggeleng. S dalam SBB bukan singkatan dari senat. Itu, Chief. Panggil seorang penjaga di kejauhan. Dia berlari menyusuri lorong,
menghampiri mereka dengan memegang sebuah kunci. Maaf Pak, perlu beberapa menit. Kami tidak bisa menemukan kunci asli SBB. Ini kunci cadangan dari kotak perlengkapan. Kunci aslinya tidak ada. Tanya Anderson tampak terkejut. Mungkin hilang, jawab penjaga itu, yang tiba dengan terengah-engah. Tak seorang pun pernah meminta akses ke bawah sini sejak lama sekali. Anderson mengambil kunci itu. Tidak ada kunci kedua untuk SBB 13. Maaf, sejauh ini kami tidak menemukan kunci untuk ruangan manapun di SBB. McDonald sedang mengurusnya. Penjaga itu mengeluarkan radio dan berbicara. Bob, aku bersama Chief. Sudah ada tambahan info soal kunci untuk SBB 13. Radio penjaga itu bergemeresak, dan sebuah suara menjawab, sesungguhnya, ya. Aneh. Aku tidak melihat adanya entry sejak kita menkomputerisasinya, tapi catatan-catatan di buku menunjukkan bahwa semua ruang penyimpanan di SBB dibersihkan dan ditinggalkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Kini ruangan-ruangan itu didaftarkan sebagai ruang tak terpakai. Dia terdiam. Semuanya, kecuali SBB 13. Anderson meraih radio. Ini Chief. Apa maksudmu dengan semuanya, kecuali SBB 13? Ya Pak, jawab suara itu. Saya mendapat catatan tulisan tangan di sini, yang menyatakan SBB 13 sebagai privat. Sudah lama, tapi ditulis dan diparaf oleh arsitek sendiri. Langdon tahu, istilah arsitek tidak mengacu kepada lelaki yang merancang Capitol, tapi kepada orang yang mengurusnya. Serupa dengan manajer gedung, lelaki yang ditunjuk sebagai arsitek Capitol mengurus segalanya, termasuk perawatan, perbaikan, keamanan, perekrutan personel, dan penetapan kantor-kantor. Anehnya, kata suara di radio, catatan arsitek menunjukkan bahwa ruang privat ini disisihkan untuk digunakan oleh Peter Solomon. Langdon, Sato, dan Anderson saling bertukar pandangan terkejut. Kurasa Pak, lanjut suara itu, Mr. Solomon memegang kunci utama kita ke SBB, dan juga kunci-kunci lainnya untuk SBB 13. Langdon tidak bisa mempercayai telinganya. Peter punya ruang privat di bawah tanah Capitol. Dia selalu tahu bahwa Peter Solomon punya rahasia-rahasia, tapi ini mengejutkan, bahkan bagi Langdon. Oke, kata Anderson, jelas merasa tidak senang. Kami berharap mendapat akses, khususnya ke SBB 13, jadi teruslah mencari kunci kedua. Akan dilaksanakan Pak. Kami juga sedang mengurus gambar digital yang Anda minta, terima kasih, sela Anderson, seraya menekan tombol bicara dan memotongnya. Cukup, kirimkan arsipnya ke BlackBerry Direktur Sato, langsung setelah kau mendapatkannya. Paham Pak, radionya diam. Anderson menyerahkan radio itu kembali kepada penjaga di depan mereka. Penjaga itu mengeluarkan selembar fotokopi cetak biru dan menyerahkannya kepada atasannya. Pak, SBB-nya diberi warna kelabu dan ruang SBB 13 kami tandai dengan X, jadi seharusnya tidak sulit untuk ditemukan. Areanya cukup kecil. Anderson berterima kasih kepada penjaga itu, lalu mengalihkan perhatiannya pada cetak biru ketika lelaki muda itu bergegas pergi. Langdon mengamati, dan terkejut melihat jumlah menakjubkan ruang-ruang yang membentuk labirin aneh di bawah US Capitol. Anderson mempelajari cetak biru itu sejenak, mengangguk lalu memasukkannya ke dalam saku. Ketika berbalik ke pintu bertanda SBB, dia mengangkat kunci, tapi merasa bimbang, tampak tidak nyaman membukanya. Langdon merasakan keraguan serupa, dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu ini, tapi cukup yakin bahwa apapun yang disembunyikan Solomon di bawah sini, dia pasti ingin tetap menjaganya agar tetap privat. Sangat privat, Sato berdeham, dan Anderson memahami maksudnya. Kepala polisi itu menghela napas panjang, memasukkan kunci ke lubang dan mencoba memutarnya. Kunci tidak bergerak. Sekejap Langdon berharap kuncinya keliru. Akan tetapi,
Pada percobaan kedua kuncinya berputar, dan Anderson menarik pintu agar terbuka. Ketika pintu tebal itu berderit membuka, udara lembab mengalir keluar memasuki koridor. Langdon mengintip ke dalam kegelapan, tapi sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. "Profesor," ujar Anderson. Dia kembali menengok Langdon ketika meraba-raba dalam gelap untuk mencari tombol lampu. "Untuk menjawab pertanyaanmu, huruf S dalam SBB bukanlah singkatan dari senat. Itu singkatan untuk sup." "Sup?" tanya Langdon bingung. Anderson mengangguk dan menyalakan tombol yang berada persis di belakang pintu. Sebuah bola lampu tunggal menyinari rangkaian anak tangga sangat curam yang menurun ke dalam kegelapan total. SBB adalah sub ruang bawah tanah Subasemen Capital.